Saya memang aslinya orang seni rupa. Karena MFC ini tahun ini dinobatkan sebagai event nasional berskala internasional. Tapi di situ yang saya omongkan tadi bahwa kita harus mulai pandemi ini mengakselerasi kita untuk akhirnya kita bikin website, kita bikin penjualan secara online gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Malang Good Work. Wih, Podcast arek Malang sing paling boys ilakes. gak jelas, paling boys Pak. Ketemu lagi. Oke, kita masih akan bahas ini fashion yang mungkin lagi hits di industri kreatif salah satunya. Iya nggak mungkin mas, memang iya. Oh memang iya. Iya. Aku berarti sing paling update. Oke, saya Leo Tani Maju ditemani Mbak Dian Likos. Iya. Mau episode sebelumnya kan cewek-cewek. Sekarang sampean sendiri yang cewek. Oke, dan kita punya narasumber yang keren. Ini dia Bapak Agus Sunandar. Tepuk tangan. Bapak Agus Sunandar, guru terbaikku. Kalau di HP ku ngono. Oh, ngono. Yang biasa dipanggil siapa, Pak? Samsuga. Samsuga. Apa kabar, Pak Agus? Baik banget, Samsuga. Oke. Baik banget. Baik banget. Baik iku ono indikasi nih Ini baik yang bener. baik secara finansial karena ini Covid. Banyak orang yang tidak baik karena dampak pandemi. Jadi sehat tapi sehat tapi gak sehat. Soalnya mikir. Aduh. Tapi kalau Pak Agus atau Samsuga ini kayaknya sahid. Sehat lahir batin nih. Aku yakin, percaya 100%. Sahid, sorry Lahir Pak. dan batin, betul. Lahir ini lahir, Ya. lahir ini sehat, batin juga sehat. Nah, Alhamdulillah. itu. Yang penting itu batin sebenarnya. Iya. Oke, Mas Leo apa sehatnya? loh aku sejak lahir sampai hari ini sehat. Sehat lahir toh? Lahir batin, tapi ada goncangan-goncangan yang kadang itu tidak menyehatkan, kurang menyehatkan. Kita mau bahas yang berbeda Pak Agus. Bukan Atau fashion Samsuga. berarti ya? Fashion tapi Fashion. fashion yang Tetap fashion. karena Pak Agus yang diundang. Kita Iya. mau fashion karnival. Oh, fashion karnival. Iya, Oke. Nah, itu. Dan kenapa fashion Tapi kau sih karnival? malah fashion week. Gak apa-apa. Soalnya akeh sing Iya, yang dilakoni. ditangani wake. Ini wawancarai kabeh gak cukup. Iya. Jadi kita fokuskan. Kenapa harus kita bahas fashion karnival? Karena karnival sendiri ini juga salah satu ikon yang Iya. keren di Kota Malang. Event. Kalau saya nggak salah, mungkin ini jadi event Tahunan. kelas internasional. Internasional yang Internasional. sekarang. Internasional. Dan siapa ownernya? Ya ini. Presiden. Bapak Suga, presidennya. Malang Fashion Flower- Carnival. Oh, Flower Malang Flower Carnival. Carnival. Itu. Oke. Pertanyaanku ngene Pak Agus, pertama. Sudah ditulis gak tadi? Oh, Udah ya? nggak perlu. Nggak perlu ya? Oke. Ini saya sudah baca CV-nya. Oh. Jadi Pak Agus ini kan lulusan Belum dibuat padahal. seni rupa. Iki aku nek maca iki dulu. Apa jenenge CV ini? Mau coy di India kok gak gitu. Seni rupa. Berarti kan harusnya perupa. Tapi bagaimanapun juga mau nggak mau fashion ini juga bagian dari art. Betul. Tapi untuk bisa sampai ke situ, itu kan nggak serta merta. Iya. Butuh ono asbabun nuzule mau. Apa itu? Oh, sejarah. Ini aku perlu tahu. Kenapa sejarahnya penting diceritakan? Karena Pak Agus atau Samsuga hari ini sudah sangat go internasional Wah, dengan fashion karnivalnya. Ya. Silakan dijawab Pak Agus. Oh, langsung jawab ya. Ini Panjang. tadi suruh cerita sejarahnya ya. Iya. Tadi jadi betul tadi
bidangnya sama lah kayak Mas Leo ya sebenarnya ya. Irisannya sangat tipis sebenarnya. Jadi saya lulusan seni rupa UM sebenarnya. Kemudian baru ngelanjutin lagi S2 seni rupa lagi, S3 seni rupa lagi. Nah, kenapa saya kok jebulnya bahasa apa itu? Tembusnya. Akhirnya di fashion kebetulan, tapi itu memang hobi saya sih, fashion itu dari dulu. Waktu itu masuk seni rupa karena memang belum ada jurusan jurusan fashion waktu itu. Nah, iya. Zaman Tata aku busana dulu nggak ada ya, belum ada tata busana, sehingga saya dari dulu memang senang buat desain untuk motif tekstil. Saya pernah juara lomba desain tekstil waktu di Porseni SMP, SMA pernah sampai diikutkan Porseni tingkat Jawa Timur segala macam tuh. Nah, sehingga waktu itu pengennya sih di situ gitu loh, di fashion. Cuman kan belum ada, hanya masuk seni rupa lah di UM. Ya. Tapi ketika masuk di UM pun saya suka untuk buat desain fashion, desain motif seperti itu. Dan akhirnya ketika singkat ceritanya lah ya, ketika masuk dalam dunia kerja, ditawari masuk di UM, ditawari untuk ngajar apa, pilih seni rupa atau tata busana. Saya ambil langsung tata busana. Waktu itu sebenarnya seni rupa yang narik aku yang narik aku ke UM sebenarnya teman-teman di seni rupa. Tapi ditanyain waktu direktorat mau masuk seni rupa atau fashion, aku masuk fashion design karena memang sebenarnya passion saya di fashion itu gitu loh, jadi kesukaannya di situ dan saya merasa mungkin di situ bisa lebih berkembang ya. Terus kok bisa sampai ke karnaval? Betul. Nah ini pertanyaan bagus. Saya masuk di dunia fashion, tapi backgroundku sebenarnya kuat di seni rupa. Nah, saya belajar nih fashion. Di fashion tuh ada pengelompokan sih, ada ready to wear, baju-baju yang casual, yang bisa dipakai sehari-hari, dan ada baju-baju ready to wear deluxe yang biasanya lebih bagus desainnya. Haute couture tuh yang detail banget, kayak kebaya tuh masuk haute couture. Dan yang berikutnya adalah avant-garde. Avant-garde ini baju-baju yang nilai seninya tuh tinggi. nggak bisa dipakai? Bisa, tapi hanya untuk show, hanya untuk kayak bajunya orang, baju panggung lah ya. Itu biasanya. Ya betul. Itu baju-baju yang namanya baju avant-garde. Nah, salah satu baju avant-garde itu karnival. Nah, itu masuk di baju avant-garde itu. Jadi fashion yang nilai artnya itu lebih tinggi daripada nilai fungsinya. Nah, itulah yang saya masukin gitu loh. Kebetulan di tata busana di UM ini belum ada yang menggerakkan itu, dan saya background saya seni rupa saya manfaatkan di situ dan ternyata ada manfaatnya. Nah, itulah awalnya gitu loh. Mulai tahun berapa itu, Pak? 2010. 2010 ya. 2010. Sampai sekarang ya. Makanya MFC itu sekarang yang ke-11, 2021 kan? Nggak kerasa ya. Yang ke-11. Udah sangat lama sih sebenarnya. Dan itu mulai tahun 2010 sampai 2021 Pak Agus terus. Iya, betul. Saya terus yang jadi penggagas, jadi pelaksana gitu ya, sampai sekarang. Ya memang banyak naik turunnya lah. Tapi nggak ngelihat ini Pak, kader-kader mungkin yang bisa di. Oh banyak, kita punya community 150 lebih sampai sekarang yang tergabung. Saya kan cuman kayak jadi apa ya? Kalau tadi Mbak Dian ngomong presiden kan, saya bilang founder atau apalah. Pokoknya intinya saya mengetuai mereka. Yang jalan kan mesti anak-anak juga, anggota kita semua yang jalan. Terus setiap tahun berubah juga ya temanya ya? Berubah, tiap tahun berubah. Tiap tahun selalu berubah. Ya, tapi tema besarnya tetap flower ya. Iya. Kalau yang kemarin pandemi gimana, Pak? Pandemi kemarin kita laksanakan satu-satunya. Betul. Satu-satunya karnival di Indonesia yang tetap dilaksanakan di masa pandemi adalah MFC. Oh ya, yang Jember. Dilaksanakan secara karnival. Yang lain enggak ada. Jember, Banyuwangi semua enggak ada yang dilaksanakan. Makanya akhirnya kita dapat apresiasi dari Kemenpar. Kita dianggap dianggap inovatif lah ya, menyesuaikan dengan kondisi itu dan tetap komit konsisten untuk tetap menyelenggarakan. Akhirnya alhamdulillah. Banyak juga yang ikut, Pak. Lumayan. Pandemi itu ada dua mata yang mungkin satu merugikan misalkan ya, karena orang tidak bisa merasakan ambient suasana keriuhan di jalanan gitu kan nggak ada. Tapi di sisi lain karena sistemnya itu online hanya membuka peserta jauh lebih lebar. Jadi pesertanya bisa seluruh Indonesia, bahkan kemarin kan ada yang dari Amerika tuh, kemarin dari Philadelphia itu ikut gitu loh. Nah, harapannya tahun ini juga seperti itu gitu. Iya. Tahun ini dilaksanakan bulan tahun apa? ini online juga Pak ya?
tahun ini hybrid. Wah, ini keren Hybrid. ini. Jadi kita tetap laksanakan offline-nya, Betul. Setuju, saya cuman setuju. dengan pembatasan, tapi juga di live online streaming, kan. di online Iya, kan. iya. Rencananya bulan apa? Rencananya bulan September tanggal 4 dan 5, 2 hari kita. Jadi tahun ini nih karena MFC ini tahun ini dinobatkan sebagai event nasional berskala internasional. Jadi kemarin Kemenpar tuh mengkurasi lebih dari ribuan event dari seluruh Indonesia, diambil ada 10 yang kelasnya internasional, ada 10 yang kelasnya nasional dan 10 kelas regional dan 30 reguler. Jadi dianggap acara biasa. Totalnya ada 80-an. Nah, yang masuk kelas internasional ada 10, salah satunya MFC. Nah, karena itu akhirnya kita diminta dengan regulasi yang ketat, tetap dilaksanakan secara hybrid, dibiayai penuh sama Kemenpar. Tapi ketentuannya sangat ketat sekali. Ya. Nah, kemarin saya share di komunitas teman-teman kreatif ya, bahwa ini loh cara dan aturan-aturan yang harus dipenuhi agar kita bisa melaksanakan event, Iya. walaupun secara offline. Iya. Keren Luar banget. biasa, Iya. konsisten dan konsisten yang ada progres. Jadi berprogres, progresnya luar biasa. Dari awal tahun 2010 Pak ya. 2010. Sekarang 2021. 2021. Dari acara yang 11 mungkin tahun ya. saya nggak tahu penggagas atau founder ataukah yang pertama kali membuat dan mungkin nggak banyak orang yang membantu bisa jadi seperti itu. Pada akhirnya Tapi Mas Leo, Gimana? sebenarnya awalnya tuh banyak orang malah. awalnya malah Banyak orang. Tapi saya lihat ketika pelaksanaan pertama itu mungkin dalam tanda petik ini tidak menguntungkan. Oh iya. Karena memang Dianggap kurang. acara ini tidak menguntungkan, kemudian mungkin hanya ikut-ikutan dari acara yang di mana di Jember, sehingga pelaksanaan kedua udah banyak yang merotol itu. Waktu itu pelaksanaan kedua tinggal saya sama Pak Jupri. Pak Jupri itu manajernya MOG waktu itu. Itu yang terus support gitu ya, sampai pelaksanaan ketiga keempat Pak Jupri tinggal 2 orang. Pertama sebenarnya banyak. Oh gitu. Banyak. Nggak tahu mereka. Yes begitu. Saya yakin yang tidak konsisten itu pasti kalah. Baru setelah keempat kita sendirian akhirnya, karena memang sampai keempat memang masih berat sih sebenarnya. Saya pernah cerita banyak kok sebenarnya di media. Satu pelaksanaan saya pernah jual mobil untuk melaksanakan melaksanakan event. Bukan jual sih sebenarnya. Jadi karena kita ada tanggungan itu harus segera dianu, sehingga ya mobil lah dijadikan anunya gitu ya. Pernah Berarti seperti itu. ke berapa yang benar-benar sudah sampai bisa seperti hari Mulai ke-6 sebenarnya udah settle sebenarnya. Udah bagus lah. Artinya kita udah tidak terlalu kebingungan dengan, karena Pemkot juga support. Supportnya udah bagus gitu ya. Kalau dulu mungkin hanya sekedar misalkan memberikan akses perizinan, mungkin keamanan. Setelah itu sudah mulai dianggarkan ya dengan bagus gitu ya. Kemudian setelah ke-7 ke-8 itu Kemenparekraf juga sudah mulai support, walaupun juga kecil gitu ya. Nah, baru tahun 2018 ketika kita masuk COE, Calendar of Event Indonesia. Nah, waktu itu MFC masih masuk 100 event. Jadi tidak diklasifikasi seperti yang sekarang. Ketika 2021 baru itu sudah mulai diklasifikasi. Jadi ini yang kelasnya internasional, ini kelasnya nasional, kelasnya regional dan reguler. Nah, itu yang 2021 ini sejak zamannya Sandiaga emasnya Mas Leo itu. Iya, yang kemarin ke Malang gitu ya. Ke Malang, ya. Sempat selfie ya. Sama Mbak Dian. sempat diberikan suguhan persembahan kostum-kostum yang dipakai model di depan Pak Sandiaga ya. Iya. Keren itu. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya, saya lanjutkan ini. Pokoknya ini harus tuntas. Tuntas. Saya Berat ya? karena saya sebagai netizen yang selalu melihat Netizen maha benar. Jadi gini, kalau saya lihat itu kan Samsuga ini kan konsisten di Malang Flower Carnival ataupun desain-desain yang berbasic karnival atau flowernya dan sebagainya. Walaupun sebenarnya di luar itu desainnya juga cukup banyak sekali ya yang keren. Tapi yang saya tahu dengan aku engko keplejo
MCF gitu. MFC, MFC ini. MCF, MFW, Semuanya M. MFC ini. MM. Ternyata Pak Agus atau Samsuga ini juga go internasional atau internasional ini sudah dikelilingi oleh Pak Agus dengan benar kan Pak ya? Ya, Iya. internasional apa dunia ya? Dunia ini sudah dikelilingi. Bukan internasional ya. Iya benar. Wis, Pak, Ceritain. sakar PWI dhewe lah. Itu senang dia Pak sama ini gitu sama ini. Pertama dulu sama Mas Leo. Ayo. Ayo. Mas Leo nih dia pura-pura aja. Padahal Mas Leo dulu pernah ikut ke Berlin. Berlin. Nah, Mas aku lupa itu Mas tahun berapa Mas? Berlin tahun 2016. 2016. Oke. Bawa produk kearifan lokal, lokal jenius, Musik tradisional, tari tradisional, reok Ponorogo. Wih, itu berarti luar yang biasa seni itu. rupanya itu ya Pak ya? Ya, bukan. enggak, Oh, ya, dari- karnival. Karnival. Sebenarnya Oh. karnival, tapi waktu itu di Berlin perayaannya itu lebih besar sehingga Kemenpar minta aku bawa tolong kesenian tradisional juga dibawa dan waktu itu saya sama Mas Win, Mas Leo ngonsep bagaimana caranya agar reok Ponorogo ini bisa kita bawa ke sana. sampai Berlin. Dan akhirnya reok itu kita paket-paket, kita bikin tasnya. Luar biasa. Alat Hanya musiknya. Samsuga yang bisa mendesain ya apa Reok coba. Ponorogo yang Iya, gada merah bayangin yang nih, besar. kayak Gada gitu. merah Kita samuno lipat-lipat. gede nih. Kita lipat jadi Hebat. kecil. Jadi kecil dan akhirnya kita sukses itu. Wah, pokoknya Mas Leo ini pertunjukan tok. Di setiap keramaian di Berlin pertunjukan tok. Walaupun nggak ada di rundown, pertunjukan terus. Karena luar biasa. Jadi itu sebenarnya bukan yang pertama. Kita mulai 2014. Iya. 14 akhir total kalau sampai sekarang itu 38 kali kita mewakili Indonesia untuk keliling dunia. Berarti 38 negara. 38 kali. Kalau negaranya mungkin sekitar 20 sekian. Karena ada beberapa negara yang kita datang Sama. sampai 2 kali. Kayak ke Amerika kita udah 3 kali gitu ya, USA. London berkali-kali juga, ke Paris bolak-balik gitu. Ke Berlin juga 3 kali gitu Mas sebenarnya. Salah satunya dengan Mas Leo itu waktu itu. Iya, keren ya ini ya. Kalau yang biasa. orang kreatif itu bisa ke luar negeri dibayarin nih. Lah, iya. Karena dengan karyanya yang itu Dibayarin, kan, dapat sangu. Iya, makanya itu ya. Terus kanca-kancane iki yo seneng. Gue rek, ya iki Samsuga iki. Ya apa nggowo ngono tok yo anu donya iki. Gak karo-karuan. Ping 38. Wah, awakmu wes. Kon coba anu Bang kono dowe ae. Nabungo. Sampai ben gak ngarah budal-budal. Gawe karya sing kreatif. Iya. Ya itu. Jadi ceritanya begitu. Sampai bisa go Iya, internasional. bisa keliling Pada dunia. akhirnya di tempatnya sendiri di Kota Malang sudah diakui sebagai event nasional yang berskala Internasional. internasional. Betul. Wes, sampean kata tak apa terusan? Wes, Pak Agus buyar. ini loh. Iki rada melenceng titik gak apa-apa. Iya, lu gak apa-apa. Beliau ini kan juga ketua IFC, Oh, Indonesian iya. Fashion Chamber, Heeh. chapter Malang. Heeh. Tapi sekarang ini sudah istilahnya nggak Kota Malang lagi, tapi sudah mulai menasional. Artinya iya. Iya. Iya apa Pak? Itu bisa kayak gitu kok. Ya, Mbak, sampean iki menasional kabeh apa kok mesti gimana? tadi. Ya, Kita narari. sebenarnya jadi ketua fashion designer, Asosiasi Fashion Designer Profesional Indonesia itu mulai 2017. 2017. Itu diawali dengan terbentuknya chapter Malang sebenarnya. Jadi di Malang tuh ini lagi-lagi menurut saya hebatnya Malang ya. Asosiasi asosiasi profesi bidang desainer ini sebenarnya di Indonesia hanya ada di ibu kota provinsi. Jadi di Surabaya gitu, di Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Medan, Makassar, Semarang. Semarang, Denpasar, Bali. Nah, hanya satu-satunya cabang yang ada di kota Madya atau di kota tingkat 2 itu hanya ada di Malang. Itu karena nasional merespon bahwa perkembangan industri fashion di Kota Malang ini luar biasa, menjanjikan banget gitu loh. Waktu itu kebetulan aku pertama kali yang menjabat terpilih sebagai ketua untuk chapter Malang. Kemudian 3 tahun nampaknya ada suksesi di nasional, ada pemilihan kongres untuk pengurus nasional dan akhirnya saya melepas yang di Malang karena terpilih jadi wakil ketua nasional di Jakarta lah tentunya ya. Asosiasi Sampai profesi. sekarang ya Sampai Pak sekarang ya? masih. Sampai sekarang. Terus teman-teman yang di Malang ini yang gantinya Pak Agus siapa? Mbak Yeti sekarang. Mbak Yeti. Mbak Yeti sekarang yang menggantikan sebagai ketua untuk chapter Malang.
Itu yang untuk ya asosiasi profesi ya. Iya. Banyak ya Iya. prestasinya Pak Agus ini. Bukan prestasi sih kalau itu. Bukan prestasi. Biasa itu Pak ya? Biasa. Mas Oh, Leo tuh, internasional Bu. biasa. Mas Leo lebih banyak gitu. Yang biasa-biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang hebat itu sudah pasti luar biasa. Iya. Mas. Jadi sing dianggap wonge biasa itu mau iku luar mah- biasa. Iya, kene sing ndelok Padahal luar aslinya memang biasa. Gitu ya, Pak, ya? Ya apa sih? Gak usah biasa dan luar biasa. Itu apa mau Indonesian Fashion Chamber. Fashion Chamber. IFC. Yang sekarang Pak Agus menjadi wakilnya. Wakil Ketua Nasional Wakil sekarang. Nasional. Luar biasa. Iya. Terus yang event ini Malang Fashion Week ini. Nah, ini adalah program utama dari IFC Malang. Oh, gitu. Nah, ini adalah ya semacam kegiatan fashion Tahunan. show yang tahunan, yang besar, dan ini juga diakui secara nasional karena acara Fashion Week itu adalah acara fashion terbesar sebenarnya dimanapun itu dilaksanakan. Jadi misalkan Iya. acara kegiatan fashion terbesar itu di dunia misalkan ya namanya ya Fashion Week itu. Misalkan di Milan Fashion Week, iya. New York Fashion Week. Nah, itu adalah standar ukuran kegiatan fashion yang paling besar. Paling besar. Kalau di seni rupa mungkin Art Binel gitu loh Mas, Oh, kayak yes, gitu loh. yes, Jadi yes, itu acara pokoknya event di bidang itu yang paling besar. Nah, ini sekali lagi penghargaan dari nasional karena hanya kita juga di antara berapa cabang asosiasi itu hanya Jakarta, Iya. Jogja dan Malang, Malang. yang sudah punya cuma itu. Tiga kota. Iya, Surabaya aja belum punya gitu. Surabaya punya acara fashion besar tapi belum Bukan Fashion pakai Week ya? nama Fashion Week Week. dia. Iya. Karena ketika kita menggunakan Fashion Week tuh regulasinya sangat ketat gitu loh. Oh, gitu. Harus standar panggungnya seperti ini, desainernya harus ada yang dari luar negeri. Kemudian standar minimal misalkannya lighting yang digunakan seperti ini harus pakai ini, itu sudah sangat ketat sekali. Dan apa dampaknya, punya ciri khas seperti apa. Nah, kebetulan yang di Malang kita pakai fashion tourism. Itu yang kita angkat gitu ya. Yang lain kan banyak macamnya. Kalau di Jogja itu fashion sama tradisional yang diangkat. Kalau di Jakarta urbannya, jadi baju-baju yang sangat urban. Nah, kita kalau Malang yang kita angkat spesifiknya ya fashion tourism itu. Itu yang jadi pembeda dengan yang lain gitu loh. Kalau untuk tahun ini juga fashion tourismnya yang diangkat nanti. Iya, tetap Tetap fashion tourism. fashion cuman tourism tuh karena jadi tema- karakter, temanya bisa berganti. Oke. Temanya tahun ini reborn Reborn. kita, reborn tuh iya. sebagai semangat buat kita semua pelaku industri kreatif agar kita mulai semangat nih. Kembali lah. Udah mulai semangat karena pandemi ini sebenarnya harusnya udah kita mulai tinggalin, bangkit lagi, mulai bangkit kembali. mulai Ya. pulih lagi gitu Berarti ya. memang Pak ya, prestis banget buat desainer. Iya, bisa tampil di situ. Lah ya, bisa tampil di. Bisa tampil di Malang Fashion Week ya. Walaupun ya mungkin orang kan ini kan baru kan ya. Sejarahnya yang lain tuh udah 15 kali. Jogja itu udah lebih dari 10 kali juga. Kita masih baru yang keempat ini tahun ini, keempat. yang keempat. Dan alhamdulillah pemerintah sangat support lewat Dinas Perindustrian Diskopindak kalau sekarang ya, mensupport Dekranas Kota Malang juga sangat support, dan sebenarnya ada misi juga kita ingin menyatukan Malang Raya sebenarnya. Itu yang ingin kita, karena kemarin kan juga pemerintah 3 wilayah ini kan sudah punya MOU dah. Iya. Punya komitmen bersama untuk branding tourism secara bersama-sama, dan mungkin lewat inilah kita bisa Menggandeng laksanakan. semuanya ya. Betul. melakukan. Ini dilaksanakan bulan Agustus ya Pak? Bulan ya? Agustus tanggal 20 sampai 22. 20 sampai 22. 23 hari. 3 hari. Nanti akan dilaksanakan di Kota Malang. Kalau desainer fashion designer yang pengen gabung untuk fashion show di Malang Fashion Week, apa ada semacam kurasinya atau ada Ketentuan ketentuan-ketentuannya? Pasti ada. Kuratornya kita juga sudah ada di situ untuk mengkurasi, karena pasti memang tidak semuanya. Tapi jangan kecil hati buat siapapun yang pingin ikut gitu loh. Karena misalkan saya seorang fashion designer masih pemula, pingin ikut ya, tidak apa-apa daftar aja, karena nanti akan ada pendampingan. Jadi mereka misalkan store aja dulu desainnya, baru akan kita dampingi. Oke. Kita akan berikan semacam tutorial dan masukan-masukan agar koleksinya itu memang layak untuk ditampilkan di Malang Fashion Week gitu. Oke, ya. Dan target kita kan 96. 96 desainer. 96 desainer yang akan tampil, dan sekarang mungkin tinggal 20-an masih yang masih tersisa. Jadi dari 96, 76 sudah
masuk. Padahal belum di blasting loh, belum diumumkan. Belum diumumkan. Dari Itu sudah mana ada. aja itu Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dari luar negeri juga sudah ada, dari Australia, dari Malaysia dan Oh, berarti event ini memang terbuka untuk seluruh. terbuka untuk seluruhnya Mas Leo. Mas Leo boleh ikut, mungkin main musik ya di situ, bukan fashion show, main musik. Ini pertanyaan gue, enggak, pertanyaan saya begini Pak Sam juga. Kalau kita bicara Kota Malang, apakah memang fashion designer di Kota Malang itu cukup banyak dan bagaimana perkembangannya? Sepanjang jadinya. Selama ini saya mengamati mulai dari ya dulu 2010 lah anggap ya, karena sebenarnya Fashion Carnival juga masuk di dalamnya kan sebenarnya. Luar biasa sebenarnya perkembangan industri fashion di Kota Malang, termasuk fashion desainernya. Dan kenapa asosiasi bisa dipercaya terbentuk di Kota Malang, dan kenapa Fashion Week juga bisa dimunculkan dan diakui secara nasional, artinya asosiasi juga mengizinkan. Karena kita prosesnya panjang tuh ngusulkan. 2018 saya sama Mbak Dian mencoba mengusulkan itu juga belum bisa di ACC menggunakan nama Fashion Week. Masih Malang Fashion Runway, Malang Fashion Trend waktu itu ya, Pak ya. Waktu di Haris pertama kali. Nah, itu artinya bahwa ketika itu bisa dilaksanakan, itu sudah membuktikan bahwa Kota Malang memang luar biasa. Desainernya sudah levelnya udah nasional. Dan betul, ketika itu kita munculkan, kita udah masuk asosiasi, udah ada 18 kan desainer yang masuk, artinya lolos kurasi itu. Ketika tampil di nasional pun juga memang sudah setara dengan mereka gitu loh. Sehingga ya kita sangat Keren nggak ada banget alasan ya. untuk tidak memajukan kan. Pemerintah juga sama, tidak ada alasan untuk tidak mensupport. Iya. Jadi simbiosis mutualisme. Oh, itu apa? Kolaborasi ya. Kolaborasi. Dan kita kan juga ada di asosiasi komunitas kreatif kan, misalkan di MCF kita masuk di situ, di Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang kita juga ada di situ. Masuk dalam salah satu pilar untuk mendukung Kota Kreatif Malang ini. Iya, amin. Ya memang berarti ya keren lah, artinya bahwa memang banyak teman-teman fashion designer yang bisa tumbuh berkembang di Kota Malang. Yang pada akhirnya pertanyaannya itu begini Mas, yang pada akhirnya kita bisa melihat teman-teman di Malang atau di Kota Malang itu secara style fashion stylenya ya. Stylenya itu cukup keren, cukup unik, tidak orang bisa sangat percaya diri membawa stylenya sendiri yang tanpa ragu, dan kadang nggak pede mau pakai ini, nggak pede mau pakai itu, nggak pede karena memang dia nggak punya wawasan atau nggak ada nggak ada yang bisa dilihat dari contoh mana yang saya mau. Tapi kalau sudah muncul seperti ini, saya kira teman-teman yang kita lihat di warung kopi atau nggak di warung kopi, kafe lah. Itu kayaknya sudah cukup stylish semua. Sudah show off semua. Bagaimana? Setuju nggak bahwa? Saya setuju banget Mas Leo, karena orang berani itu karena ambient ya, karena lingkungan, karena ekosistem yang sudah terbentuk. Mungkin dulu masih awal-awal Mas Leo nonton fashion show, masih banyak orang jalan pakai sandal jepit, pakai celana pendek di Malang ini, dan itu saya alami 10 tahun yang lalu. Tapi lambat laun itu teredukasi dengan sendirinya ketika suasana ekosistem udah mulai terbentuk, bahwa fashion sebenarnya udah mulai bagus di Kota Malang. Kita ketika lihat acara-acara fashion, orang sudah tampil dengan karakternya masing-masing. Bahwa sebenarnya tren itu atau gaya berpakaian itu sebenarnya sangat pribadi sebenarnya, tergantung orangnya. Tidak ada yang salah dengan setiap orang bergaya pakaian, karena sebenarnya itu pribadinya. Ketika itu sesuai dengan pribadinya pasti cocok. Tapi kalau dibuat-buat biasanya nggak nyaman pakai. Jadi walaupun kita mau pakai dengan gaya apapun, asalkan itu cocok dengan karakter kita, biasanya itu jadi bagus dipakai. Nah itu yang mulai sekarang kita kelihatan di masyarakat, tidak hanya di acara fashion, di acara apapun biasanya masyarakat Kota Malang sekarang udah tampil sangat berkarakter gitu ya, sesuai gayanya masing-masing. Udah seperti itu sih sekarang. Tidak hanya di acara fashion atau di acara
gigs atau apapun, tapi ketika dia nongkrong, Betul. ketika dia Sudah sudah mulai Ya. gitu ya. Bahkan acara manten pun udah banyak yang nggak Iya, melulu iya. pakai batik sama apa, sama kebaya. Karena Iya, mungkin iya. ada pengaruhnya juga dengan sekarang tuh maraknya media sosial ya Pak ya. Ah, Kalau betul. orang Apalagi sekarang itu. kemana udah foto di Ya. posting di Instagram kayak gitu ya. Betul, betul. Iya. Itu pengaruh banget itu. Kalau tren fashion 2021 nih Pak, 2022 ya 2022. 2022, 2023 itu yang sudah keluar sekarang. Ini seperti apa Pak Agus? Nah, kebetulan asosiasi kita kerjasama dengan Kemenparekraf itu tiap tahun ngeluarin sebuah buku namanya Trend Forecasting untuk fashion gitu. Nah, tahun ini tuh namanya The New Beginning. Jadi ya sama dengan The New Reborn. Beginning, Reborn ya, Reborn sama yang ya. kita adopsi kalau di tata busana UM tuh dimasukkan Inception. Inception itu sama dengan sesuatu yang baru gitu atau apa penggambaran yang baru kayak gitu. Nah, itu kita mengadopsi ke situ semua. Arahnya sebenarnya ke pandemi ini sih sebenarnya. Oke. Nah, di The New Beginning itu trend forecast itu membedakan jadi 4 Kelas apa? 4 subtema lagi. Yang pertama itu essential. Oh, essential. Essential, kemudian yang kedua itu spiritual, yang ketiga itu eksplorasi, dan yang keempat itu eksploitasi. Itu masing-masing memprediksi bagaimana gaya orang berpakaian setelah pandemi ini berakhir. Jadi ada yang sifatnya lebih sederhana, lebih simple, Iya. karena orang mungkin ya mencari sesuatu yang lebih efisien ya. Kemudian ada yang lebih spirituality itu sebenarnya bukan masalah agama, tapi bagaimana dia menghargai muatan lokal. Jadi kearifan lokal, adat istiadat, tradisi, etnik itu Batik, muncul. Ya biasanya lebih kepada Mbak, ke motif-motifnya. Oke. Batik pasti termasuk di situ. lebih kembali ke akar, kembali ke sumbernya. Lebih kepada Budaya. budaya, local wisdom itu yang masuk. Oke. Kemudian yang ketiga itu lebih ke eksplorasi. Eksplorasi itu bagaimana orang karena pandemi ini ya, hanya mencari membuat mencari bahan yang lebih misalkan tahan sama bakteri, tahan sama virus. Makanya muncul bahan-bahan yang sifatnya nggak tembus air, Ya, kayak gitu betul, untuk betul. bahan-bahan Pernah itu. lihat kayak gitu, ya, ya. Dan yang terakhir adalah Eksploitasi. eksploitasi betul. Eksploitasi. Eksploitasi ini lebih kepada hura-hura ya, hore gitu ya. Aku nek krungu eksploitasi kok rada cenderung Serem ya. negatif. Jadi itu lebih kepada luapan emosi, Mas. Oh, Eksploitasi iya, iya. itu kegembiraan misalkan terlepas dari pandemi ini sehingga dia meluapkan siap. itu secara berlebihan. Makalah muncul nanti akan warna-warna yang sangat berlebihan, bentuk-bentuk yang lebih pokoknya ekstrim kayak gitu. Itu lebih kepada pemuasan ini ya. Karena dia terlepas Emosi gitu ya. loh, emosi ya. 4 subtema itu yang akan diprediksi menjadi tren di 2022, 2023. Oke. Pernah melihat di Instagramnya Pak Agus nih ya. Mungkin lebih ke oversize gitu ya? Ya, ya, Produk-produk ya. koleksinya Pak Agus ini lebih ke Itu Oversize. yang mana Pak? Kalau dari Kalau keempat itu? aku memang dari dulu sebelum ada trend forecast memang dari awal aku cenderung ke eksploitasi. Eksploitasi betul. Saya darahnya darah Madura kan. Orang Madura itu keras, norak ya kan. Norak jangan tersinggung orang Madura ya. Norak itu buat saya itu suatu hal yang sangat bernilai dan fantastis. sangat keren. Eksotis. Sangat keren dan itu representasi dari budaya kita kan. Jadi warna-warna yang norak saya pertemukan merah, kuning apa gitu saya muncul dan itu karakter yang memang sangat alamiah muncul dari karakter saya sehingga itu kalau di karya saya mesti kayak gitu, garisnya tegas, warnanya nyolok, siluet yang bertabrakan gitu ya. Nah itu masuk di eksploitasi sebenarnya dan dari dulu saya nggak pernah berubah dengan itu. Kalau nggak itu mulai dari dulu seperti itu Mulai ya Pak? dari dulu saya seperti Sampai itu. Istilahnya menemukan DNA-nya. DNA-nya. Gitu ya. Ya, Oke. jadi memang garis atau jalannya seorang desainer hampir sama dengan desainer yang lain ya. Mau desain grafis, mau desain interior, bahkan seorang seniman pun juga sama. Dia harus punya DNA dan DNA itu bisa didapatkan karena proses. Siap. Dia akan berproses terus sampai pada suatu saat dia akan menemukan oh ini ternyata nih. Ini loh aku. Iya. Ini loh saya gitu. Itu banyak Pak pelanggannya Pak Agus nih. Apa artinya Orang yang sudah iya. bekerja sama orang yang orang yang sudah memanfaatkan hasil iya. Kalau nggak jerih salah payah. di Singapura kan juga ada ya. Cukup outletnya. banyak sih sebenarnya ya artinya
desain saya itu pasti punya segmen sendiri segmen kan. sendiri. Ya ada juga pasti yang agak nggak nyaman dengan desain-desain saya karena sangat mungkin bahasa vulgar atau karena norak kayak gitu ada. Tapi kenyataannya juga banyak ibu-ibu yang suka gitu ya desain-desain saya. Dan kalau dari sisi marketing, ya tadi Mbak Dian bilang kita pernah jualan sampai ada toko store waktu itu di Singapura dan sekarang tutup karena pandemi, karena semua tutup. Biaya operasionalnya tinggi, nggak ada yang nggak ada yang beli juga, nggak ada yang kesana. Di sana kita pernah punya store bareng-bareng teman-teman di Orchard Road itu, di Paragon Mall. Nah, cuman hampir semuanya kan memang seperti itu. Nah, sekarang pandemi ini hikmahnya sebenarnya bisa mengakselerasi kita untuk mulai terjun ke dunia digital. Iya. Nah, itu yang menjadi hikmah kan. Nggak apa-apa offline terhenti, tapi dunia digital justru diakselerasi untuk lebih cepat. Kita berubah semua ke situ. Oke. Nah, ini pertanyaan saya kalau sudah menyangkut pandemi ini, yang paling berpengaruh adalah ketika berbicara industri kreatif. Dampak apa yang paling signifikan bagi teman-teman fashion? Kalau teman-teman fashion memang justru pertama memang di penjualan sih Mas ya. Karena ketika pandemi ini masuk pasti penjualan turun drastis. Orang tidak lagi belanja itu kan. Yang dia pikirkan pertama adalah masalah kesehatan. Bagaimana dia safety dulu baru dia berpikir tentang. Nah, tapi di awal atau tahun kemarin itu justru banyak fenomena yang membuat kita itu kalau kita bisa beradaptasi dengan cepat justru bagus. Tahun pertama kalau Samsuga sendiri bisa naik sampai 200% pendapatan. Tahun pertama pandemi? Covid. Iya, karena kita langsung berubah bikin APD, bikin langsung masker kayak gitu. Itu langsung naik dan kita kebetulan dengan jaringan yang bagus misalkan langsung lembaga yang kita pakai langsung minta ke teman-teman itu bikinnya udah ribuan kan dan itu justru lebih cepat. Tapi beberapa teman yang nggak bisa langsung beradaptasi memang terasa banget. Iya, harus inovatif juga ya. Nah, baru 2021 ini terasa kembali ke stuck lagi. Karena apa? Pemerintah punya kebijakan masker kain nggak boleh dipakai, harus sudah mulai ke masker medis kan. Kemudian APD sudah mulai berlimpah. Sehingga kita otomatis kembali ke core bisnisnya masing-masing kan dan itu mulai berat lagi. Tapi di situ yang saya omongkan tadi bahwa kita harus mulai pandemi ini mengakselerasi kita untuk akhirnya kita bikin website, kita bikin penjualan secara online gitu kan. Kita kerjasama sama pemerintah untuk mendapatkan fasilitasi untuk itu. Dan semua teman-teman udah kesana sekarang. IFC sendiri juga punya website ya Pak ya? Punya Baru website di untuk launching kemarin jualan kan ya. ya? Kita kemarin launching, kita jualannya kesana akhirnya. Apa namanya websitenya Pak? Ya Malang, IFC Chapter Malang. Langsung gitu ya? Iya, IFC Chapter Malang. Oke, entar rek. Wah, durung apa-apa. Oh, sik Mbak. Oke, lanjut. Sak cerita. Iya. Cepet ya ternyata ya. Oke, kita dari awal sudah ngobrol tentang Malang Flower Carnival yang go internasional, ngomong Malang Fashion Week sudah. Fashion Week. Selesai ya. Tani maju kita bahas. Kira-kira. Kedepannya apa sih Pak Agus yang mau ditancapkan oleh Samsuga, oleh teman-teman MFC, oleh teman-teman ya fashion di Malang? Yang jelas kalau kita, karena kita termasuk dalam subsektor industri kreatif itu ya, fashion, saya pribadi juga pasti masuk di situ. Kita akan mendukung betul Malang sebagai kota kreatif dunia, tidak hanya sebagai kota kreatif nasional. Dan sumbangsi kita pasti dari situ. Melalui karnival saya sudah berusaha dan sekarang kita sudah mencapai di situ, tinggal menjaganya gitu. Dan Malang Fashion Week pun juga sama. Saya berharap tahun depan kita juga sudah masuk di kalender of eventnya Indonesia gitu ya. Artinya kita tidak hanya diakui untuk menyelenggarakan, tapi sekarang juga harus mendapat pengakuan untuk diakui sebagai event. Dan itu kumulatifnya nanti ke depan ya sama, tetap menjadikan Kota Malang ini sebagai kota kreatif. Jadi setiap orang harus menurut saya arahnya ke sana semua gitu loh, ke sana semua. Semoga terwujud Pak, sukses. Ya, Insya Allah terwujud, insya Allah, amin. Dan sebagai orang awam saya, nggak awam lah. Kita ketemu lagi nanti di Berlin Mas. amin. Moskow aja, Moskow. Amin. Aku ajaan. Oh iya, ke Paris kan katanya. Oh iya. Kita akan berangkat ke Moskow atau Berlin. Nantikan. Samsuga dan Leo Tani Masing. Saya berharap di Kota Malang punya ekosistem fashion yang sangat keren. Amin. Menemukan di sudut-sudut ruang-ruang publik teman-teman yang sangat
enak dilihat, yang fashionable, yang cukup menghargai karya antar temen yang sudah sangat percaya diri membawa outfitnya, dan itu menjadikan mungkin peradaban Kota Malang menjadi peradaban dunia yang keren. Yang keren banget ya, fashionable. Kota yang fashionable. Iya, setuju, kota yang fashionable. Oke, terima kasih teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai, dan masuk surga semuanya. Amin. Saya Raya sehat jasmani dan rohani. Sampai jumpa, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mas Dio. Sampai Terima jumpa. kasih. Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.